Kita mulai ya. Udah mulai. Oke. Hari ini kelas ini dibuat khusus sebenarnya request oleh teman kita Kak Ade ya. Kak Ade ini senior saya di kampus dulu, nasabah sekaligus sekarang jadi agent. Kak Golda kenal sih Kak Ade. Kak Ade itu sesama dosennya adiknya si Kak Golda. Oke. Sebelum kita bahas produk, kita mau belajarin dulu ya. Tipe kepribadian itu, ini sebenarnya bukan tipe ya, tetapi lebih kecenderungan. Ada orang cenderungnya introvert, ada orang extrovert, ada orang yang kombinasi. Jadi kita lihat yang pertama, yang introvert ya. Introvert itu orangnya yang kalau diciri-cirikan pendiam, nggak banyak ngomong ya, pemalu bisa, pemikir, karena dia diam, karena dia banyak mikir, senang menyendiri, senang berimajinasi. Ini lebih senang mendengar daripada bercerita. Jadi kalau udah kumpul-kumpul dia lebih banyak mendengar daripada ngomong. Susah bergaul, ya karena dia banyak diam, jadi ya nggak tahu mau ngomong apa. Ini lebih senang melakukan pembicaraan secara empat mata dibanding kumpul lebih dari 2 orang. Bisa juga senang bekerja sendiri, mengungkapkan perasaan dengan tulisan, selalu berpikir sebelum berbicara, lebih suka mengamati, menyukai kegiatan tenang seperti membaca buku dan memancing. Oke. Ini kelebihannya apa kalau jadi agent? Kelebihannya adalah wawasannya lebih dalam. Dia kan suka belajar, suka berpikir, jadi ilmunya banyak. Presentasinya juga unik, karena ilmunya banyak. Dan ini juga sangat cocok untuk menjual secara online. Kenapa? Karena dia pintar menulis. Kalau online kan kayak Facebook, Instagram kan pakai banyak tulisan, gambar. Jadi orang introvert itu punya kelebihan di hal tulisan ini. Teman-teman, saya tes dulu. Kira-kira Ko Hibing tipe introvert atau tidak? Introvert ya. Introvert ya, Ko Hibing ya. Benar ya? Dia dari dulu introvert, dia nggak pernah bergaul di sekolah, pendiam, suka matematika, banyak berhitungnya, jadi lebih baik diamnya. Kita lihat lagi yang extrovert. Ini lawannya. Ini lawannya, lihat nih, gambarnya aja dia sukanya kumpul rame-rame, ketawa-ketawa. Ini cirinya contohnya kayak Kak Golda kayaknya. Kayak Kak Golda, Kak Ria, Cilisa, ketawa-ketawa, kumpul-kumpul. Nah inilah. Cirinya aktif, percaya diri, senang berkumpul dengan orang lain. Karena suka berkumpul dengan orang lain dan percaya diri, biasanya bank namanya untuk sebagai agen dia lebih bagus. Karena banyak bergaul. Kelebihannya juga untuk presentasi dia bisa menarik. Ketawa-ketawa dia kan. Artinya antusias, dia lebih menarik, mudah menarik orang untuk mendengar cerita dia. Apalagi dia pandai bercerita, mulutnya manis sekali. Kayak contohnya Cifang Fangli, itu kalau nasabah datang ditiup lah terus sampai sama dia, sampai dekat sama dia. Itu contohnya kalau yang orang extrovert. Suka berinteraksi dengan banyak orang, lebih suka bekerja secara kelompok atau tim, dapat berkontribusi lebih dalam kelompok, suka melakukan banyak aktivitas, kepo orangnya ya. Lebih mampu menuangkan perasaan dengan kata-kata. Nah, ini ciri-ciri orang extrovert. Tapi ada lagi yang kombinasi, teman-teman. Nih, di dunia ada sekitar 38%. Berarti sisanya kan tadi 62%. 62% ya dibagi 2 lah. Nah, kalau ini kombinasi, dia bisa berpindah-pindah. Tadi kayak Kak Golda bilang, kadang saya bisa introvert, kadang saya bisa extrovert. Nah, mungkin termasuk yang tipe kombinasi ini. Ini kelebihannya adalah kepribadiannya fleksibel. Cocok jadi pedagang karena bisa berubah-berubah. Dia ketemu yang tipe ini dia berubah, tipe itu dia berubah. Bahkan kadang dia suka nggak pede dengan kepribadian mereka. Karena kadang berubah-berubah gitu. Merasa nyaman di mana saja. Intuisi adalah bagian dari seorang ambivert. Intuisi artinya dia punya perasaan yang bisa ada feelingnya orang bilang ya. Memiliki emosional bilingual. Bilingual artinya 2 bahasa. Dia bisa bahasa introvert sama bahasa extrovert. Suka bertindak unik di media sosial, agak spesial dia, agak unik. Namanya juga sifatnya agak unik kan.
sering dikatakan dapat menjadi orang tua baik karena dia bisa menyesuaikan diri dengan si anaknya. Oke, sebelum lanjut, saya mau cek dulu. Ci Elis lebih cenderung yang mana? 1, 2, atau 3? Yang lain juga boleh jawab ya di chat. Berarti yang tipe 3 ya? Kak Golda? 3, dokter. 3. Lalu siapa lagi? Ini kita baca chat ya. Cilisa 2 ya. Memang hasil tesnya Bu 93% hasilnya extrovert. Nah, tuh lihat dia ketawa pun ketahuan dia extrovert. Nah, Ko Irwan juga 3 ya. Linawati juga 3 kombinasi. Ya, sebenarnya setiap orang tuh kombinasi. Cuma kecenderungannya yang mana? Saya kasih lihat contoh ya. Ini tadi Cilisa ada kasih saya hasil tes. Nih, lihat nih. Kelihatan nggak? Belum ganti, Dok. Belum, dokter. Oh, nggak kelihatan. Oh ya udah. Si Lisa itu 92% extrovert. Jadi kalau yang ambivert artinya antara-antara. Baru ada Dokter, yang antara-antara itu apa? Waktu kita tes itu kita buat jawabannya netral mungkin ya? jawabannya bisa agak tengah-tengah. Jadi nggak terlalu dominan yang mana. Makanya jadinya agak netral. Ini ada Linawati juga barusan tes hasilnya penghibur. Berarti dia termasuk extrovert. Betul ya Cilina ya? Kamu termasuk extrovert ya? Namanya menghibur, pasti harus extrovert. Oke. Kalau bisa, Ko Irwan nanti tes sendiri, tes kepribadian itu. Itu namanya tes MBTI. Kalau teman-teman tes sendiri, itu nggak usah bayar. Tapi kalau ke psikolog, tes kayak gini, itu bayarnya 3 juta. Plus konsultasi. Nah, jadi ini semua ilmu mahal MBTI. Oke, saya lanjut lebih jauh ya. Hari ini kita mau memperdalam yang namanya ciri kepribadian introvert. Karena ada orang bilang orang introvert itu nggak cocok jadi sales. Benar nggak? Nah, kita bahas ya. Orang introvert itu adalah orang yang cenderung, ini panjang nih. Kalau baca ini pusing. Kita lanjut ke sini aja. Orang introvert dia meluangkan waktu untuk berpikir. Dia lebih baik mikirnya. Kalau orang extrovert, lawannya lebih banyak meluangkan waktu eksternal. Artinya misalnya dia bergaul. Baru kalau introvert berpikir sebelum bicara. Kalau extrovert bicara dulu baru pikir. Unggul dalam hal persiapan. Nah, ini kelebihan introvert. Dia karena banyak mikir, dia bisa persiapkan. Waktu mau prospek, sebelum ketemu orang, dia persiapkan dulu. Kalau yang extrovert, dia langsung bisa bicara. Karena dia dominannya di extrovert. Mau ngomong apa aja bisa. Terbiasa dia. Kalau introvert lebih senang sendiri dibanding berkelompok. Lebih banyak meluangkan waktu dengan teman. Contoh ya, saya contoh diri saya sendiri. Misalnya saya lagi jalan-jalan ke luar negeri, trip cyclist. Kadang saya lebih suka jalan sendiri dibanding kumpul rame-rame. Nah, itu contohnya. Tapi kalau extrovert, dia ajak temannya, yuk ke sana sama-sama rame-rame. Itu contohnya. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Ini semua sama baiknya. Ini ciptaan Tuhan ya. Kalau yang berbagi, ini yang tengah. Ini situasi yang mengharuskan menggunakan diri sendiri. Entah mungkin malu, kurang percaya diri bergaul, mungkin lebih main dan memiliki harga diri ketika bekerja. Ini setiap orang punya, tergantung dominannya. Dan biasanya ciri kepribadian ini bisa tertutupi ya, maksudnya tertutupi dia memakai topeng. Kan ada lagu ya, pakai topengmu ya. Jadi ada orang yang misalnya dia demi bergaul, ada tujuannya dia bisa menjadi bunglon, dia bisa berubah. Itu artinya dia berusaha ekstra. Tetapi kalau ketika dia diam, dia nggak ada tekanan, ya dia kembali ke kecenderungan utamanya. Oke, lanjut. Nah, kalau introvert itu diperjelas lagi, dia seperti seorang yang berada di dalam satu bola. Nah, ini gambar bola. Dia ada lingkungannya sendiri, dia ada pikiran sendiri. Jadi, kalau waktu dia ketemu orang, dia nggak bisa langsung, orang itu bisa langsung masuk. Makanya dibilang, saya waktu awal
ketemu orang nggak bisa langsung dekat. Iya, karena masih ada bentengnya. Orang introvert itu ada benteng ini. Tetapi begitu udah lama, apalagi orang yang sudah dekat, udah lama-lama akhirnya bisa masuk karena dekat. Jadi sebenarnya butuh waktu aja. Dan orang introvert mengumpul energi dengan cara menyendiri. Kalau dia di keramaian, energinya habis karena dia terlalu berpikir, terlalu memperhatikan. Orang ngomong apa, dia perhatikan. Akhirnya energinya cepat habis. Ini saya contohkan saya sendiri ya. Kalau saya satu hari prospek 5 orang, 6 orang, saya capeknya bukan main. Apalagi kalau keluar. Ketemu banyak orang. Itu capek sekali. Habis pulang seminar, aku capek sekali tidur. Nah, ini contohnya. Itu kalau yang makin semangat, itu berarti yang lawannya extrovert. Introvert itu menjaga lingkaran pertemanannya lebih kecil. Karena pertemanan kecil biasanya kualitasnya lebih bagus, lebih dekat. Saya pernah ada ketemu satu agent di tim kita, orangnya benar-benar introvert. Temannya sedikit aja. Tetapi begitu dia prospek, temannya pada masuk semua. Karena sudah dekat sekali. Karena temannya kan sedikit dan dekat, dalam sih kedekatannya. Kemudian introvert itu memilih apa dan kapan bicara itu diperlukan. Senang terlibat pembicaraan dalam, tak suka basa-basi, terbuka dalam lingkungan dipercaya. Kalau dia sudah percaya, dia baru terbuka. Introvert tidak menghakimi, mereka mengobservasi dalam ketenangan. Dia bisa memperhatikan. Nah, kelebihannya ya tidak mengganggu perasaan orang ya. Jadi lebih sedikit musuhnya. Introvert sering dipahami sebagai pemalu, pada introvert hanya menjaga energinya supaya tetap stabil dan berguna saat diperlukan. Contohnya seperti ini, dia lagi kumpul energi ya. Dia memperhatikan, kalau udah cocok, dia mau dekati. Oke, lalu kita mau bedain apa arti introvert sama beda pemalu. Ada orang bilang dia pemalu, habis itu dia bilang dia introvert. Nah, bukan ya. Kalau pemalu memang dia stres jika berinteraksi dengan banyak orang. Menunggu orang lain untuk memulai percakapan. Membutuhkan media untuk menyampaikan aspirasinya, akan gugup jika harus berbicara dengan depan umum. Ini namanya orang pemalu. Orang pemalu itu lawannya adalah percaya diri. Orang introvert bisa nggak jadi percaya diri? Bisa, jika dia berlatih. Contohnya Ko Hei-bing ya. Ko Hei-bing itu orang yang nggak suka bicara di depan umum. Tetapi karena dia jadi guru, dia harus bicara di depan umum. Dia berlatih. Kemudian waktu dia jadi pembicara di wihara, dia juga dilatih. Dia ada ikut seminarnya, berlatih cara ngomong depan. Akhirnya dia jadi pembicara. Bahkan sekarang kalau dia disuruh bicara nggak bisa habis. Apalagi kan dia banyak membaca, ilmunya banyak. Baru kalau introvert dia bedanya dia lelah berinteraksi dengan banyak orang. Bisa untuk mulai percakapan tapi jarang melakukannya. Kecuali kalau dia udah kayak Ciria lah ya, kejar target, dia ajak ngomong terus lah si orang-orang itu. Apalagi kalau misalnya saya lagi kejar target, memang jarang mulai percakapan, tapi kalau udah mau closing, mau motivasinya mau capai trip jalan-jalan, nggak kenal di rumah sakit pun diajak ngomong. Dosen-dosen di Nomensen, temannya Kak Ade, yang biasa nggak diajak ngomong pun disapa, dipanggil. Kak, biar bisa closing. Nah, dia artinya bisa berubah, yang penting mau belajar. Tidak suka basa-basi untuk menyampaikan aspirasinya, kadang to the point ya. Jika harus bicara depan umum, tetap bisa percaya diri. Ini ya, yang tadi Ko Hei-bing saya cerita ya. Dia juga bisa berubah. Ini lebih detail lagi. Kalau kita mau prospek orang yang kita kan tahu kita tipe yang mana. Kan kita mau prospek orang, kita harus seperti bunglon sebenarnya. Kita harus menyesuaikan diri, kita bisa meng-closing extrovert sama introvert. Kalau kita lagi udah tahu ilmu ini ilmu persiapan. Kita mau prospek introvert, maka kita biarkan mereka berpikir sebelum bicara. Nanti waktu kita sudah prospek, kita biarkan dia berpikir. Dan juga kasih mereka waktu untuk mengambil keputusan. Jangan di-push, dikasih waktu. Kemudian hormati mereka, sifat pendiam mereka kita hormati, hargai kebutuhan mereka untuk mau sendiri, dengarkan mereka. Ini paling penting, dengarkan mereka. Dia ngomong apa, dengarkan. Baru bantu mereka belajar. Waktu kita prospek kan kita kasih mereka kesempatan untuk belajar sesuai kecepatan mereka. Dia kan perlu berpikir.
baru berikan kesempatan mereka untuk kasih pendapatnya. Nah, ini contoh kalau kita mau prospek introvert. Kalau kita mau prospek extrovert, lawannya. Biarkan mereka yang banyak ngomong. Hargai antusiasme mereka. Biarkan mereka bicara. Nah, ini banyak bicara ini, lawannya. Dengarkan ide-ide mereka. Mereka ngomong suka loncat-loncat. Nah, ini kadang sambil kita prospek mereka, mereka dengar kita sambil main handphone, sambil ngobrol sama orang, ya kasih mereka kesempatan itu. Hormati mereka ya, sama. Oke, baru kita mau lihat mitos. Menurut teman-teman, sales yang sukses itu extrovert atau introvert? Paduan. Hah? Yang mana? Extrovert. Dua-dua bisa sih. Coba. Dua-dua bisa, ada kemauan, Dok. Ya, benar ya. Dua-dua bisa, yang penting ada kemauan. Dan bahkan dikatakan bahwa hasil riset, tidak semua sales itu extrovert yang untuk bisa mengikat konsumen. Karena banyak cara untuk menjual. Jika Anda seorang introvert yang mau jadi sales, yang mau fokus di karir penjualan, jangan ragu. Karena Anda bisa juga melakukannya sebagai extrovert. Banyak penjual introvert yang berprestasi dengan strategi dan teknik penjualan yang tak biasa. Contohnya Peggy ya, kalau teman-teman pernah dengar presentasi Ibu Peggy itu adalah benar-benar soal introvert sejati. Dia menjadi akunting begitu lama, bahkan jadi manajer akunting di perusahaannya. Dia biasa di belakang meja dan dia sangat berprestasi. Akhirnya pensiun dini dan dia mencoba karir di asuransi. Dia nggak jadi agen yang seperti biasa yang canvassing, kumpul prospek ke jalan-jalan, dia nggak. Dia gunakan teknologi sosial media untuk mempromosikan produknya, untuk mempromosikan dirinya, dan dia sangat berhasil. Bahkan dia bisa capai di nama dia Icon, suaminya juga Icon. Jadi 1 tahun jual 1,5 miliar di 2 nama. Karena dia gunakan teknik introvert yang dia pelajari. Dia memanfaatkan kekuatan dia. Kekuatan introvert itu tadi apa? Berpikir, menulis. Dia memanfaatkan itu. Dan yang paling penting adalah kita jual asuransi termasuk produk yang kompleks ya, yang sulit. Kalau produk yang simple seperti apa? Jual cabai, itu produk simple. Jual kecap, jual makanan, itu produk sederhana yang nggak perlu banyak pemikiran, butuh banyak penjelasan. Tetapi produk asuransi itu butuh penjelasan yang panjang, dan orang harus percaya baru bisa beli. Kalau nggak percaya, dia nggak beli. Jadi orang introvert itu kadang dengan sedikit ngomong, banyak mendengar, dia bisa lebih meyakinkan dibanding orang extrovert. Bahkan ya, saya pernah closing satu nasabah, saya prospek dia ya, saya banyak dengarkan dia, saya presentasi ngomong ya secukupnya. Penampilan juga biasa aja. Di situ dia ngomong, saya baru aja di prospek kemarin sama temannya. Temannya orang yang benar-benar extrovert ya, yang banyak ngomong, kemudian penampilannya keren, bahkan pakai berlian, atau prospek dia juga pakai berlian. Tapi dia nggak mau masuk sama dia. Katanya, enggak lah, orangnya terlalu heboh, saya nggak suka. Kadang ada nasabah yang seperti itu juga, nggak suka yang terlalu heboh. Nah, jadi kita tetap punya posisi. Nah, kalau orang yang introvert itu juga sangat dibutuhkan untuk menjual barang-barang yang ini, yang ribet, yang punya banyak masalah. Nih, mereka sangat menghargai pemikir metodis yang ada nasabah yang menghargai pemikir metodis yang bisa menghilangkan emosi dan membangun solusi secara efektif dan bisa diimplementasikan. Ini juga ada orang-orang seperti ini ya. Baru introvert itu orang yang pekerja taktis yang hebat, dia pintar berpikir. Nah, namun orang extrovert bisa nggak belajar untuk berpikir? Ya bisa juga sih. Ya intinya sih mau belajar sih pasti bisa. Ya artinya pembeli itu menghargai orang yang bisa diandalkan dan yang tekun. Nah, oke, ini ada lagi dikasih tips.
orang introvert itu biasa problemnya di energinya. Energinya kalau ketemu banyak orang dia bisa cepat habis. Jadi ya harus pintar-pintar atur waktu. Kalau habis prospek, ya cari waktu istirahat, lakukan hobi, bisa membaca buku, nonton. Tergantung lah ya hobinya apa. Nah, ini introvert itu bisa unggul dalam bisnis penjualan yang memungkinkan berhubungan dengan nasabah untuk jangka panjang. Contohnya kayak asuransi ya, itu kan butuh waktu untuk menjelaskan ke orang, sabar mendengarkan kebutuhannya, bisa analisa maunya apa, dan bisa follow up. Kelebihan orang introvert adalah follow up-nya kuat sekali. Dia bisa ingat, bahkan dia catat di 20 point. Itu sebenarnya tujuannya untuk membantu mengingat. Kalau untuk orang introvert itu membantu mengingat. Kalau orang introvert dia ingatannya kuat sekali. Karena dia banyak mikir, dia lebih ingat kan. Baru kalau bisa pilih produk dan lainnya yang kompleks kalau orang introvert. Misalnya antara jual Qsmart dengan jual kesehatan. Qsmart itu kan termasuk produk yang sederhana. Kalau yang kesehatan itu termasuk produk yang kompleks. Jadi kalau orang introvert, kalau mau jual produk yang kesehatan itu sebenarnya sesuai sekali, itu detail. Penjelasannya detail, panjang, waktu klaim juga panjang prosesnya. Itu kuat sekali, kelebihannya di situ. Oke. Nih, jadi petugas keuangan juga cocok ya. Apalagi orang introvert itu kan suka waktu sendiri. Nah, ini juga memberikan kesempatan memiliki waktu yang lebih bebas. Oke, sampai di sini ada yang mau dibahas? Atau ada yang nggak cocok? Silakan silakan buka videonya, buka suaranya, kita bahas sebelum kita lanjut ke produk. Dokter, saya udah selesai itu tesnya, saya penghibur ESFPA. Ah, ya, ketahuan kan? Extrovert kan? Ketawa-ketawa duluan, ngomongnya panjang, banyak, itu contohnya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau dibahas tentang ciri kepribadian introvert ini? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, berarti kan sekarang kita sudah tahu bahwa orang yang introvert itu kelebihannya berpikirnya lebih dalam, kemudian dia lebih baik mendengarkan orang waktu prospek. Lalu supaya lebih efektif, cara prospeknya gimana? Nah, itu dia. Itu kan pertanyaannya. Dan pertanyaan ini saya tanyakan ke diri saya 5 tahun yang lalu. Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Saya ini kan kurang suka ya, ke kumpul acara rame-rame, kemudian gimana supaya saya bisa dapat banyak nasabah, bisa dapat banyak polis. Saya berpikir dan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana caranya orang ke toko saya, cari saya, dan beli asuransi dengan saya? Nah, itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Kalau orang sales yang extrovert, berarti kan dia berpikir, bagaimana saya pergi ke tempat yang ramai orang, ke tempat yang banyak orang, saya dapat banyak bank nama, kemudian saya prospek. Kan gitu ya. Saya contohkan Cilisa lah. Cilisa. Ya. Nah, Cilisa, ya, kalau sekarang tipe extrovert, Cici mau prospek kayak gimana caranya? Kayak gimana ya? Maksudnya, Dok? Cici kan tipenya 93% extrovert. Kalau dalam gambaran Cici, ketika mau prospek, sekarang kan mau prospek asuransi, apa yang Cici rencana mau lakukan? Bingung saya, Dok. Bingung, karena lagi PSBB, nggak boleh ketemu orang. Kalau seandainya bebas, boleh ketemu orang. Apa yang Cici lakukan sebagai seorang sales extrovert? Oh, kalau bisa keluar bertemu orang, ya saya ajak dia nongkrong, ngopi, cerita-cerita, baru masuk presentasi lah. Pasti saya ajak dia ketemu lah, Dokter. Ah, itulah ciri kepribadian extrovert. Dan dia nyaman sekali. Tidak ada di rumah. Jadi,
kakinya itu pasti sudah ada di kafe-kafe dan warung kopi. Nah, itulah ciri kepribadian extrovert ya. Di sini ada introvert nggak? Yang sudah cek sebenarnya Kak Ade. Coba saya panggil dulu Kak Ade. Kak Ade udah selesai makan? Udah. Bukalah videonya Kak, ngobrol. Ini apa jaringannya nggak stabil, jadi kalau pakai video takutnya nggak apa. Oh ya udah, pakai suara aja. Nah, Aku sekarang tanya Kakak ya, Kak Ade ya. Kak Ade dengan tipe yang lebih baik introvert, Kakak kalau mau prospek asuransi apa yang Kakak lakukan? WhatsApp kali ya. Lalu? WhatsApp orangnya. Lalu? Ya cerita-cerita lah lewat WhatsApp, nanya-nanya kabar dulu gitu kali. Nah, berbeda dengan Cili saya, langsung telepon, langsung ajak ketemu keluar ya. Nah, itulah Ya. bedanya. Sama juga, kalau saya tipe yang introvert sama, saya cek dulu sampai confirm atau dia cari saya, akhirnya saya baru jumpain dia. Artinya udah mau closing, saya baru jumpain. Contohnya kayak dulu saya prospek Cilisa, closingnya juga sama, chatting-chatting dulu, akhirnya kalau udah lebih tertarik, saya baru ajak jumpa. Nah, itu Udah mau ciri. tanda berjumpa ya, Dok? Iya, udah tahu mau jumpa. Sama juga dengan Kak Golda. Waktu saya prospek Kak Golda, udah direkomendasikan adiknya Kak Novita, udah ngobrol udah dekat, akhirnya baru jumpa. Nah, itu ciri prospek yang introvert. Itu juga boleh juga digunakan. Sebenarnya sih prinsipnya sih maksimalkan potensi sesuai kepribadiannya teman-teman. Teman-teman kalau tipe yang introvert, pakailah style introvert supaya energinya lebih bisa disimpan. Kalau tipe extrovert ya maksimalkan. Hanya saja untuk zaman sekarang kan nggak boleh keluar ketemu orang. Jadi harus pakai teknik orang introvert. Jadi agen-agen yang introvert sekarang justru omsetnya lagi bagus karena dia memanfaatkan sosial media. Ya. Ada lagi yang kira-kira mau tambahkan? Mungkin Ciria mau tambahkan? Makan apa, Dok? Hah? Makan apa? Ya, tambahkan pembahasan kita. Ini kita belajar untuk menyampaikan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pikirkan. Jadi, lebih ingat. Jadi biasanya bagaimana cara orang introvert biasa orang introvert kan agak pemalu kan? Gimana cara mereka kalau dalam penjualan gitu? Gimana cara mereka melakukan pendekatannya? Oke. Prinsip pertama dalam penjualan adalah kita harus memiliki motivasi yang sangat kuat yang membuat kita kenapa mau melakukan itu. Contoh ya, misalnya saya punya tahun 2007 ketika papa saya bangkrut, saya sebenarnya kurang nyaman jual-jual asuransi, jual-jual barang, saya sebenarnya kurang nyaman. Tapi karena kepepet, butuh uang, motivasinya jelas, saya berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Bahkan saya kasih tahu teman-teman ya, saya beli buku cara memulai percakapan dengan orang lain. Nah, ada tuh bukunya, cara mulai percakapan, cara berteman, intinya banyak cara-cara untuk memulai percakapan. Kadang karena nggak terbiasa, jadi nggak bisa Ciria. Jadi sebenarnya itu bisa dipelajari asalkan mau membaca. Ya. Kalau orang yang extrovert kan problemnya kan di mendengar nasabah. Kadang nggak sabar, maunya ngomong terus. Jadi mau belajar apa? Belajar mendengarkan. Ada nggak ilmu mendengarkan? Ada. Jadi ada ilmu berbicara, ada ilmu mendengarkan. Intinya sih harus motivasinya sangat kuat, sangat besar, bahwa dari bisnis ini bisa dapat banyak penghasilan, baru bisa berubah. Artinya kalau kita dikasih pilihan, mau nyaman, nggak ada uang,
Atau mau lebih susah tapi ada uang? Nah, teman-teman pilih yang mana? Susah, ada uang. Hah? Susah, banyak uang. Iya, berarti semua bisa dipelajari kan semua hal itu? Buat Iya, apa dokter. nyaman ya dokter nggak ada uang? Apanya? Buat apa nyaman-nyaman tapi tidak ada uang? Tapi ada orang yang seperti itu, Ci. Karena hidup ini Iya, tidak ada 95% semuanya pakai uang loh. Ya, ada juga agen, dia bilang gini, saya uang sedikit nggak apa-apa lah, saya udah cukup kok. Ada yang ngomong seperti itu, karena dia nggak mau lebih susah dibandingkan susah tapi banyak uang. Nah, itu bedanya, ada orang seperti itu. Teman-teman saya tes ya, saya tanya ya, pilih mana ya? Pilih pertama, 1, saya mau kaya, atau saya tidak mau miskin. Nah, teman-teman boleh pilih. Coba ketik di chat, mau pilih yang mana? Saya mau kaya, 1, 2, saya tidak mau miskin. Nah, pilih mana? Saya bacain. Ria bilang saya mau kaya. Oke, yang lain? Kak Goda, saya tidak mau miskin. Oke. Fenili, saya tidak mau miskin. Ade Prita, saya mau kaya. Saya tidak mau miskin. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi. Saya tidak mau miskin. Oke. Saya tidak mau miskin. Oke. Teman-teman, saya mau kaya artinya itu tipe motivasinya mendekati. Mendekati artinya mengejar. Mengejar itu lebih kuat hasilnya dibandingkan saya tidak mau miskin loh teman-teman. Kalau kita berpikir saya tidak mau miskin, artinya kalau kita kerja gaji 10 juta cukup nggak kira-kira? Itu kan tidak miskin, cukup. Bedanya adalah kalau saya mau kaya, kaya itu tidak terbatas. Bisa 1 miliar, 1 bulan penghasilannya, 2 miliar, 3 miliar, unlimited. Jadi biasanya orang yang tipe motivasinya saya mau kaya itu lebih banyak usaha, lebih kerja keras dibandingkan saya tidak mau miskin. Nah, coba teman-teman renungkan, kira-kira cocok nggak pernyataan ini? Cocok. Nah, kalau cocok, Cilisa tadi ngomong apa? Saya tidak mau miskin. Makanya hasilnya tidak maksimal. Artinya lebih cepat puasnya, lebih cepat berhentinya kalau dalam usaha. Nah, sekarang kalau sudah tahu model seperti ini, kira-kira mau nggak ditukar? Ditukar apa, Dok? Ditukar bahasanya, jangan saya tidak mau miskin, saya mau kaya. Saya mau kaya raya. Karena artinya hampir sama, tetapi nggak persis sama. Nah, tuh, Cilinawati langsung segera ganti. Dia langsung mau kaya. Tadi dia bilangnya saya tidak mau miskin. Dokter, kalau punya banyak duit, saya mau berbagi. Itu mau kaya juga enggak? Ya kalau bisa sudah sampai berbagi ya kaya lah. Ada lebih dong baru bisa bagi. Kalau kurang bisa bagi, Kak. Kak Golda, nanti saya kirimin nomor rekening saya. Kenapa apa? Dok, kalau saya mau kaya itu jadinya rakus, Dok. Ya. Itulah. Belum tentu saya mau kaya rakus. Belum tentu loh. Itu kan asumsi. Ini udah buka mulut loh, Dok. Masuk-masuk dia langsung buka mulut dia. Sekarang dia. Itu kan asumsinya Feni. Nggak semua orang yang kaya itu rakus. Nggak juga loh. Cocok nggak kira-kira?
Ini ada lagi pernyataan dari Kak Ade. Contoh introvert yang berpikir panjang nih. Menurut saya, pernyataan saya mau kaya berarti ada kelebihan yang bisa dibagi. Nah, ini pemikir sejati nih. Kalau tipe Kak Ade itu ISTJ. Kalau saya ISTP, saya beda sama Kak Ade di belakang aja. P itu yang lebih spontan, J itu lebih apa ya? Lebih sesuai aturan. Kalau cek kamarku sama cek kamar Kak Ade, kamarku pasti berantakan, kamar Kak Ade pasti rapi. Nah, itu yang belakang, yang J ya. Kan tadi teman-teman ada tes, ada yang belakang, yang paling belakang itu ada J atau P. J itu just, yang rapi. P itu yang lebih spontan, biasanya lebih berantakan. Contoh, lihat aja meja kantorku. Itu tumpukan barangnya banyak, karena tipe yang spontan. Nah, itu tipe jenisnya. Nah, kalau saya tidak mau miskin, artinya sudah minder duluan, jadi nggak punya hal-hal buat dibagikan. Ya, benar sekali ya. Jadi teman-teman, kalau ditanya, saya mau kaya atau saya tidak mau miskin, jadi sekarang teman-teman pilih yang mana? Saya mau kaya. Oke, yang lain? Kaya, Dok. Itu bahasa udah Kak Elis sudah berhasil mengganti bahasanya. Oke, saya mau kaya, dokter. Penny lagi. Saya mau kaya, dokter. Lalu Cilina. Saya mau kaya raya. Lebih banyak lagi dia. Ci Erna gimana? Ci Erna belum ngomong nih. Udah kaya raya lagi ya. Oh, Ci Erna udah kaya, mau kaya lagi gitu. Ya, ini masih bicara mindset sih. Kalau kita sebagai agen, setelah kita ngerti ilmu seperti ini, kita perlu ganti bahasa supaya kita lebih nyaman dalam berusaha. Ini yang baru join, Pak Dedi, dia hasil tesnya juru kampanye. Berarti tipenya extrovert juga ini. Ya, memang sih kalau ini kok hilang. Oke. Saya lanjut ke produk ya. Setelah kita tahu tipe kita yang mana dan kita mau kaya, sebenarnya semua alasan, semua hal itu bisa diselesaikan. Ada ilmunya. Kalau nggak bisa presentasi, maka latihanlah presentasi. Nggak bisa rajin follow up, cari cara dengan mencatat agar bisa rajin follow up. Belum bisa memulai percakapan dengan orang, sebenarnya cari tahu apa sih problemnya. Dan ini sebenarnya bisa diterapi dengan konseling. Umumnya orang-orang yang nggak bisa mulai percakapan dengan orang lain itu biasanya ada problem. Misalnya pemikiran takut ditolak. Nanti saya kalau presentasi, saya ngomong sama dia, takutnya orang tolak kita, nggak usah lah ngomong. Itu kadang bisa seperti itu. Maka orang extrovert juga bisa berpikir seperti itu ketika dia minder. Saya pernah ketemu satu agent ya. Dia dulu bilang, dia paling malas ngomong sama orang. Kenapa? Ketika dibahas-bahas, rupanya masalahnya adalah karena dia minder. Karena dia udah terlalu lama minder, akhirnya dia malas mulai ngomong sama orang. Ingat ya, bahkan orang extrovert bisa jadi pemalu menarik diri karena minder. Jadi kata kunci di sini adalah belajar percaya diri melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Oke. Saya mau cerita sedikit aja tentang Q-Smart. Saat ini orang mau cari uang tapi takut meninggal karena corona. Teman-teman tahu kalau orang kena sangkaan corona itu harus di-swab tusuk hidung. Udah lihat videonya ya? Itu harus ditusuk masuk ke dalam tuh. Ngeri. Sakitnya luar biasa. Tapi kenapa tetap harus dicek? Karena harus tahu penyebabnya. Tetapi orang kenapa udah takut corona tapi tetap kerja? Ya namanya mau hidup kan? Kan kerjanya kan nggak semua pekerjaan bisa seperti kita, bisa kerja dari rumah, bisa by chatting, by telepon. Ada orang-orang tertentu yang kerjanya harus keluar. Jadi sebenarnya target kita sekarang adalah kita cari orang-orang yang banyak di jalanan, banyak di luar. Contoh kayak sales, karyawan bank, karyawan pabrik. Itu kan terus-terusan keluar rumah. Orang yang keluar rumah ketemu orang lain baru bisa kena corona dong.
Hari ini saya dihubungi oleh teman saya, papanya udah 4 hari demam. Sekarang demam 38 derajat, baru dia ada batuk, usia 65. Dokternya nggak mau terima dia lagi, suruh dia langsung ke rumah sakit rujukan COVID karena disangkakan COVID. Karena dia kerjanya di pajak, punya toko ikan teri. Dia tiap hari jaga toko. Pagi-pagi udah keluar jualan. Nah, itulah resiko orang yang di jalan terus. Berarti orang mau cari uang tapi takut meninggal karena corona atau takut sakit karena corona. Sekarang saya tanya teman-teman dulu. Coba dengarkan kalimat ini ya. Ya, ini namanya teknik menjual atau bukan teknik menjual, teknik presentasi opsional. Opsional itu untuk orang-orang yang lawannya prosedural. Prosedural itu harus jelasin satu persatu by cerita. Kalau opsional dia by item-item penting. Saya tes ya. Cielis. Ya, Orang bisa lahir, bisa udah besar, bisa nggak sakit? bisa. Kalau sakit dibayarin kira-kira enak nggak? Enak. Oke. Orang kalau nggak sakit bisa nggak kecelakaan? Bisa. Kalau kecelakaan dikasih uang tunai untuk membantu kehidupan sehari-hari, kira-kira bagus nggak? Bagus. Kalau orang nggak sakit, orang nggak kecelakaan, bisa nggak terjadi sakit kritis? Bisa. Kalau terjadi sakit kritis dikasih uang tunai, kira-kira membantu nggak? Membantu. Kemudian orang anggaplah nggak sakit, nggak kecelakaan, nggak sakit kritis, bisa nggak tua? Bisa. Kalau tua dikasih uang tunai, bagus nggak kira-kira? Bagus. Dan yang paling penting, orang bisa lahir, bisa nggak meninggal? Bisa. Kalau terjadi meninggal, dikasih uang tunai kepada keluarganya, kira-kira bagus nggak? Bagus sekali. Kalau gitu, boleh nggak saya bantu Cici memiliki 5 manfaat program ini? Boleh. Pinjam KTP ya, Cici, saya buat contoh proposal. Oke. Nah, ini namanya contoh teknik presentasi opsional. Ketika ketemu orang yang nggak suka bertele-tele, kita langsung kasih presentasi yang lengkap. Oke, saya mau minta Ci Elis contohkan sekali. Nah, silakan. Contohkan apa, Dok? Yang 5 jari ini, yang tadi. Oh. Dok, manusia itu Ci Elis, ambil contoh presentasi ke Ci Lisa. siapa? Lisa. Ya, biar dia fokus Lisa. nanti habis itu gantian dia. Oh. Lisa, dengarkan baik-baik karena bentar lagi Cici yang ngomong juga. Oke. Lisa. Ya. Dalam proses perjalanan lahir, besar, itu kan bisa sakit. Kalau Ya. misalnya sakit, ada yang bayarin, bagus nggak? Bagus sih. Terus kalau anggap kita tidak sakit, tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan, ada yang bayarin, bagus nggak? Halo? Bagus. Anggap tak pernah sakit, tidak terjadi kecelakaan, tiba-tiba kena sakit kritis. Karena sakit kritis kita tak bisa kerja, dan ada yang kasih santunan biaya hidup. Bagus nggak itu? Bagus. Terus anggap tidak sakit, tidak kecelakaan, tidak sakit kritis, waktu tua nanti ada yang kasih uang. Bagus nggak itu? Bagus sih. Waktu kita tua, setiap orang kan pasti meninggal. Waktu kita meninggal, ada yang kasih santunan pada keluarga kita. Bagus nggak itu? Baguslah. Oke, boleh pinjam KTP-nya, Lisa, biar saya bantu proseskan. Boleh sih. Ya, semua hanya 10 orang. Ya, ini namanya pertanyaan opsional yang Enak kali ya. Iya, kok semuanya Sekali ya. orang kayak gitu. Enak kali tuh, udah top polis itu. Problemnya begitu kita jawab, mana kayak gitu, nggak semua kayak gitu, pusing dah. Nah, itulah baru perlu penjelasan lebih detail. Ini namanya kita mau saring cepat.
Ini kira-kira orangnya yang gampang di closing atau yang susah? Oke, tes lagi. Cilisa Prospek Ria Hartini. Ya, Ciria. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya kondisi kita seperti apa. Nah, misalnya kita sakit, kita masuk rumah sakit, terus ada yang bayarin biaya rumah kita. Bagus nggak, Ci? Baguslah. Bagus ya. Nah, katakanlah kalau misalnya kita tapi terjadi sesuatu di jalan, maaf kata mungkin kita kecelakaan. Nah, artinya ada yang bayarin biaya kecelakaan kita. Baik nggak, Ci? Baiklah. Baik ya. Nah, kita hidup, kita nggak sakit, Ci. Kita juga selalu aman-aman di jalan. Tapi rupanya kita menderita penyakit kritis. Nah, kita memperoleh atau mendapatkan pengganti biaya dari penyakit kritis kita, menurut Ci, baik nggak? Baiklah. Baik. Dapat uang masuk. Iya. Kemudian kita tidak sakit, kita juga panjang umur, kita sehat selalu, dan sewaktu kita tua, kita juga diberikan uang pensiun. Bagus nggak menurut Cici? Baguslah. Bagus ya. Nah, kita kan hidup itu lahir, kita nggak tahu juga kan, Ci, usia kita itu kapan, karena hanya Tuhan yang tahu. Nah, tiba-tiba terjadi nih sama kita. Iya. Dan ada yang memberikan santunan untuk keluarga kita. Menurut Cici bagus nggak? Sekali itu. Bagus ya. Bagaimana kalau melalui tadi pertanyaan Dimas saya bantu Cici untuk mendapatkan manfaatnya? Boleh saya KTP ini? Saya sudah ada. Karena terlalu bagus, makanya saya sudah ada. Oh, aduh mantap. Dokter, bagaimana? Nah, Bedah polis. nah, ketika udah ngomong seperti itu, kita bilang bagus, Ci. Berarti Cici termasuk orang yang sadar asuransi. Oh, bagus Ciria kalau begitu. Berarti Ciria ini termasuk tipe yang sangat memperhatikan kesehatan, kehidupan, sehingga Ciria juga punya asuransi ya. Nah, baru lanjut lagi. Ci, saya mau kasih Cici rumus untuk 5 hal ini. Nah, kita lanjut. Ini namanya ilmu yang lebih dalam. Tadi kan Gimana, itu Dok? tadi kan kita presentasi itu namanya ilmu yang membuka. Itu semua orang introvert, extrovert bisa. Nah, kita sekarang mau lebih dalam. Jadi ciri ya, saya mau sharing ciri yang cukup untuk setiap item ini. Jadi maksudnya gini cirinya. Kalau untuk kalau sakit dibayarin, berarti butuh asuransi kesehatan yang limitnya besar dan bagus. Cici limitnya sudah berapa? Limitnya masih sesuai budget. Yang 1 tahun bisa klaim 1 miliar. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, jadi Ci, kalau saran saya, boleh pikirkan untuk upgrade menjadi yang 30 miliar. Karena biaya kesehatan itu semakin mahal. Jadi maksudnya gini loh, sekarang kan orang udah punya ini. Bisa kan kita upgrade untuk punya yang ini supaya cukup. Contohnya sekarang saya punya Agia. Gimana caranya saya meyakinkan dia bisa beli yang Avanza Innova? Kayak gitu kan? Ya, harus Nah, lihat sama kondisi dengan keuangan juga. sesuaikan dengan kondisi keuangan. Baru balik lagi. Tanya dia lagi, kita mau ciptakan kebutuhan. Ini sekarang kita mau ciptakan kebutuhan. Kalau asuransi kesehatan kan kalau bisa limitnya yang banyak yang bagus. Kalau asuransi cacat lebih banyak juga lebih bagus santunannya. Ya rumusnya ada 5 kali dari penghasilan tahunan. Misalnya UP kecelakaan penghasilannya 1 tahun katakanlah 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 juta, berarti 5 kali minimal UP-nya 600 juta. Hanya saya asuransi cacat itu satu perusahaan boleh maksimal 500 juta aja. Jadi dia bisa beli di beberapa perusahaan. Ini kabar baik untuk kita
nasabah udah masuk tempat lain, dia bisa masuk tempat kita lagi. Karena satu nasabah boleh 500 juta di satu perusahaan. Ketiga, yang untuk santunan kritis, satu kritis itu idealnya sih berapa? 5 kali dia penghasilan tahunan juga. Misalnya dia kutanya, Ciria, UP kritisnya udah berapa? Dia bilang udah 1M. Baru kita kasih tahu, sebaiknya sih 5 kali dari penghasilan tahunan. Ingat rumusnya ya, 5 kali. Baru keempat, nah ini yang kadang nggak bisa habis-habis dibuat, program pensiun. Tag dia lagi, oh berarti bagus sih. Kalau gitu, Cici program pensiunnya udah disiapkan belum? Nanti diperkirakan dapat berapa? Ini yang kadang nggak bisa habis-habis yang nih, yang pensiun. Nah, kemudian terakhir, ini kalau mau hitung ada si aplikasinya, nanti belajar hitung. Nanti kita nggak bahas di sesi ini. Sesi yang terakhir, yang UP Jiwa. UP Jiwa itu idealnya sih 10 kali dari penghasilan tahunan. Udah hafal? Kesehatan makin besar, limitnya makin bagus. Kalau cacat, kalau bisa 5 kali penghasilan tahunan. Satu perusahaan hanya boleh 500 juta. Jadi kadang perlu beberapa perusahaan. Yang ketiga, kritis, ideal 5 kali dari penghasilan tahunan. Artinya dia bisa bertahan hidup 5 tahun tanpa kerja sama sekali. Keempat, pensiun itu perlu dihitung, ada aplikasinya. Biasanya itu nggak cukup itu. Itu perlu beberapa. Terakhir, asuransi jiwa, idealnya UP itu 10 kali dari penghasilan tahunan. Nah, dan biasanya orang kalau udah ngerti hitungan kayak gini, nggak cukup itu asuransinya. Dia perlu beli bertahap setiap tahun. Itu Cilisa cara menjawabnya. Ya. Udah ingat? Dokter tadi yang pensiun berapa di penghasilan tahunan? Kalau pensiun angkanya itu harus ditentukan dari target gaya hidupnya mau seperti apa. Kan ada orang tuh pensiun maunya keliling dunia setiap tahun 1 kali. Ada orang bilang pensiun saya cukup di rumah aja. Lihat kucing di depan rumah, ada orang kayak gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, tes dulu. Kita nanti udah tua, udah pensiun usia 65, mau ngapain? Siapa dok? Jelisa, ha. Oh saya, kalau pensiun. Mau jalan-jalan dokter, keliling-keliling dunia, ke luar negeri. Kalau ke luar negeri kan otomatis lebih mahal dibanding misalnya Kak Golda. Nanti udah tua 65 mau ngapain? Missionary. Apa? Missionary. Oh, jalan-jalan tapi sambil menyebarkan. Oke, kalau hanya pelayanan nggak kasih makan, nggak kasih ngomong aja, kira-kira orang mau dengar nggak? Ya enggak lah, itu dia maksudnya. Berarti butuh lebih banyak uang, lebih banyak lagi Kak habis, karena mau membayari makan orang. Aku tanya lagi. Iya, betul dokter. Aku tanya lagi Kak Ciria. Ciria udah tua nanti mau ngapain usia 65? Santai lah, nikmati hobi. Hobinya apa? Hobinya berkebun? Enggak lah, olahraga. Hobinya makan. Olahraga, kerjain lah yang mau gitu. Apa yang mau? Berarti uang pensiunnya Ria lebih sedikit. Jalan, jalan. Pola hidup sehat. Ya, ini tipe nenek-nenek yang di rumah aja nih kayaknya. Enggak lah, kan aku bilang kalau mau jalan-jalan. Ada nggak yang di sini yang kalau udah tua, udah pensiun maunya di rumah aja, tidur, bangun, tidur, makan, bangun, tidur. Ada nggak seperti itu? Ada yang mau. Tua lah dokter. Hah? Iya ada loh, ada orang seperti itu. Anjing penjaga rumah nanti. Kita dari muda udah masa tua di rumah. Nah, jadi kalau kita impiannya mau besar, mau banyak ini itu, maka uang pensiun dibutuhkan makin banyak, itu nggak akan cukup. Lalu orang bilang, aduh, mau ikut itu nggak habis-habis. Nah, ini ada lagi rumusnya. Nah, rumusnya ya. Ini namanya rumus perencanaan keuangan. Teman-teman, ingat baik-baik ya. Kalau kita punya penghasilan 100%, maka kita boleh hutang maksimal
30%. Teman-teman ingat. Nih, ini ada 10 jari ya. Mana jari? Nah, jari itu kok hilang. Oke. Nah, ini ada 10 jari. 30% boleh untuk utang. Maksimal. Mau cicil rumah, cicil mobil itu maksimal 30% dari penghasilan. 10% masuk asuransi. Ingat ya. Pertama 30% bayar utang, 10% asuransi. 20% dana pendidikan plus dana pensiun. Itu ingat baik-baik. Sisanya 40% ya berarti ya. Ya, 40%. Sisa 40 itu adalah boleh digunakan untuk biaya hidup dan gaya hidup. Saya ulang ya. 30% bayar utang, 10% asuransi. Minimal 10% asuransi, 10% lagi, 20% lagi pendidikan sama pensiun, sisanya lagi kebutuhan hidup dan gaya hidup. Jika kebutuhan dan gaya hidup bisa ditekan, maka bisa lebih banyak spare ke poin kedua dan ketiga. Contoh ada orang gaji 10 juta. Dia cicil mobil 3 juta. Ya kan? Berarti udah 30%. Dia nggak boleh cicil yang lain. Kalau dia cicil lagi, maka dia nggak ada. Tabungan masuk ke mana dong? Apa? Tabungan masuk ke mana dong? Tabungan masuk poin ketiga. Dana pensiun. Gini, sebelum kita alokasikan aset kita ke dalam 4 hal tadi, kita harus siapkan namanya dana darurat. Dana darurat itu adalah minimal 6 kali dari pengeluaran bulanan. Contohnya, kalau saya pengeluaran rumah tangga 10 juta sebulan, plus asuransi, plus mobil, plus rumah, bisa 10 juta sebulan, maka minimal saya harus ada uang 60 juta di tabungan atau deposito yang gampang saya cairkan. Itu namanya dana darurat. Artinya kalau saya dipecat, saya bisa hidup 6 bulan sampai saya cek kerjaan baru. Setelah dana darurat terpenuhi, maka isilah slot-slot yang tadi yang kita bahas itu. Saya dulu waktu prospek Cilisa, saya pernah cerita ini. Saya tanya dia, Cici pengeluaran berapa, cicilan rumah berapa, mobil berapa, saya tanyain semuanya. Cilisa masih ingat? Iya. Nah, dari situ kita bisa analisa kira-kira penghasilannya berapa, habis itu baru kita konfirmasi dengan tanya penghasilan Cici berapa. Nah, seperti itu. Jadi ini ilmunya penting sih sebenarnya untuk. Nah, ini saya tunjukkan. Dulu waktu saya prospek Cilisa, ini saya ada catatannya. Nah, saya tanya dia tanggal lahirnya, apa pengeluaran-pengeluarannya, itu semua saya tanyain sesuai yang saya bahas tadi. Jadi kalau orang, kita udah cerita konsep produk, konsep perencanaan keuangan, konsep kebutuhan asuransi, kemudian dia tetap belum mau masuk karena kendalanya di budget, maka tanya dia, kira-kira penting nggak memiliki manfaat yang 5 tadi itu? Kalau penting, maka dia kan bisa usahakan. Tapi kalau dia tetap nggak sanggup, apa yang harus dia lakukan? Carilah tambahan penghasilan. Kalau dia nggak mau cek tambahan penghasilan juga, ya ini nggak bisa kita tolong lah ya. Gimana kita tolong ya? Semua nggak mau. Ini bandel kali. Iya. Oke, saya mau ulang lagi review ya, karena ini ilmunya udah sangat banyak dan panjang ya. Saya back lagi ke contoh Kak Golda aja, Kak Golda. Tadi Kak Golda kan belum presentasi yang pembukanya itu dulu. Coba, Kak Golda prospek, siapa ini yang mau jadi prospekannya si Kak Golda? Nggak ada yang mau diprospek Kak Golda. Elis lah, Elis itu lagi buka mikrofon. Ya. Elis. Oi. Elis, hidup itu kan apa namanya, ada lahir ya. Lahir terus
ketika kecil, besar gitu kan. Nah, bisa sakit. Nah, ketika kita sakit, itu ada yang bayarin. Seneng nggak? Seneng lah. Seneng ya. Jadi sembuh ya, Ci ya. Nah, terus kita nggak sakit nih. Tiba-tiba bisa kecelakaan. Nah, kecelakaan ada yang bayarin. Seneng nggak? Seneng loh. Ya, itu seneng ya, Ci Elis ya. Nah, kita nggak sakit, bisa nggak kecelakaan, sehat. Terus kita tua, pensiun. Kita pensiun, tahu-tahu dikasih duit, ya dapat duit gitu, dibayar gitu. Seneng nggak, Ci Elis? Seneng kali lah. Seneng kali ya. Iya ya, aku juga gitu seneng kali. Nah, terus udah kita kan tahu ya lahir, terus nggak sakit, nggak kecelakaan, tapi bisa sakit kritis sih. Nah, kita kan nggak bisa apa-apa. Nah, pada saat kita nggak bisa apa-apa, tahu-tahu tiba-tiba kita dapat santunan. Ci Elis seneng nggak? Seneng lah. Seneng ya, ya. Terus itu nggak sakit kecelakaan juga enggak, gitu kan. Tapi kan kita hidup itu ada pasti kita akan meninggal ya. Nah, pada saat kita meninggal itu ada santunan untuk keluarga yang kita tinggalkan. Nah, itu gimana? Seneng nggak, Ci Elis? Senang. Seneng ya. Ya, kalau gitu Ci Elis, aku mau bantu Ci Elis untuk manfaat yang ini nih, yang supaya kita dapat santunan. Aku pinjam KTP-nya Ci Elis, boleh ya? Boleh. Ya, oke, thank you Ci Elis. Yuk, mau lihat deh. Ya, kalau ini namanya pertanyaan yang apa ya, yang jawabannya sebenarnya semua pasti orang pilih ya. Orang gila yang pilih tidak. Itu sudah pasti. Hanya saja kita perlu pendekatan yang lebih baik, baru bisa ngomong. Dan ngomongnya itu semua dilatih sampai selancar mungkin dan enak didengar. Ini namanya kalimat pembuka yang yes lah. Kalau ilmu Pak Ubing, kita harus buat nasabah bilang yes banyak kali, nasabah akhirnya mau join. Dan ini bahkan bisa digunakan untuk merekrut. Saya pernah rekrut satu agent, saya tanyakan 5 pertanyaan ini, dia langsung akhirnya join jadi ujian, jadi agen. Wow. Ya tergantung orangnya, ada orang yang mau cepat ambil lambat atau cepat. Oke. Kalau kita mau bicara 5 hal ini, maka kita mau belajar banyak produk, baru bisa penuh ini semua kan? Ya. Nah, ini saya mau bahas yang satu macam aja, yaitu poin yang pertama, yang pensiun, sama poin yang yang jiwa, warisan. Oke. Ini ada produk yang paling simple. Keluar nggak ya? Belum, Dok. Belum ya? Belum. Udah keluar. Udah. Nah ini mengingatkan kembali bagi yang sudah bisa diulang aja lagi, bagi yang belum bisa benar-benar perhatikan baik-baik. Ini adalah produk yang paling sederhana yang memenuhi program nasabah untuk poin keempat dan kelima, yaitu untuk pensiun dan untuk warisan. Kita jelasin ke nasabah presentasi 9 langkah. Kita contohkan, kita nggak usah contohkan sesuai usia nasabah dulu, kita contohkan usia ini dulu. Saya mau jelaskan contoh program yang 100.000 tukar 100 juta. Pria 27 tahun, simpan 100.000 per bulan atau 1 tahun 1,2 juta. 10 tahun 12 juta. Oh, tunggu, jangan saya jelasin. Cilisa aja yang jelasin, karena Cilisa barusan closing. Cilisa kemarin ada closing ya.
Coba Cilisa yang jelasin ini. Nah, ini ya dok. Jelasin yang mana ya dok? Ini semua? Iya, semuanya. Biasa waktu Cici pertama kali prospek by phone, ngomongnya apa? Kemarin itu saya prospek pertama-tama saya kirimkan slide yang tukar 100.000 dengan 100 juta aset. Aset senilai 100 juta. Nah, kemudian dia tanya saya, serius nih, apaan itu? Waktu itu di chat kan. Sesudah itu, saya bilang iya. Seperti yang dianjurkan dari Pak Wibi, saya kasih chatnya. Dengan tukar 100.000, itu keluarga kita bisa hidup sejahtera gitu. Habis itu saya bilang, boleh nggak saya telepon sebentar? Boleh, tapi jangan lama-lama ya, saya sibuk katanya. Ya udah, saya telepon sebentar. Saya cerita ke dia. Tapi sebelum saya telepon, saya ada kirimkan ada satu iklan yang warna hijau itu, ada penjelasan seperti ini, pria 27 tahun menabung 100 ribuan per bulan. Nah, terus saya suruh dia baca dulu, baru saya telepon. Kemudian saya jelaskan ke dia, nah ini seorang pria 27 tahun menabung 100 ribuan per bulan. Nah, masa menabung adalah 10 tahun saja. Berarti ini by phone ya, Ci ya? Iya, saya telepon kan sudah saya kirim. Kemudian bilang, gitu dia jawabnya. Nah, jadi nampak nggak? Masih lihat nggak yang tadi saya kirim? Ya, saya udah baca, katanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia menabung 10 tahun, katakanlah dia punya tabungannya itu 12.060.000 setelah 10 tahun. Nah, setelah tahun ke-14, uang modal yang tadi itu sudah kembali, karena setelah tahunnya ke-14, uang tunai yang ada itu sudah 12.329.000. Oh, gitu. Itulah katanya. Kemudian saya bilang juga, nah, jika terjadi sesuatu, terjadi resiko dengan kita kan nggak tahu ya, apalagi masa pandemi sekarang, kita nggak tahu resiko bisa aja kapan aja datang kepada kita. Nggak lagi lihat umur, nggak juga lihat kita berada di mana, kita kaya atau masih belum punya uang. Resiko bisa datang kapan saja. Nah, jika terjadi resiko, ada uang pertanggungan sebesar 100 juta. Terus dia jawab saya, 100 juta, dikit amat, dia bilang gitu. Nah, tunggu ya, saya jelasin dulu, saya bilang. Tapi kan kalau itu mati, kalau saya nggak mati, 100 juta nggak keluar dong. Nah, kalau misalnya, ya kita doakan, kalau misalnya kamu panjang umur, nanti ada dana pensiunnya. Kira-kira di usia 55 tahun, seperti contoh yang saya kasih itu, di usia 55 tahun, nanti ada dana pensiun buat kamu, ada nilainya. Coba kamu lihat di samping. Nah, dia perhatikan. Terus, kalau misalnya usia kamu dikatakan panjang umur sekali sampai mencapai 100 tahun, maka aset yang tadi kita bicarakan 100 juta, itu akan 100% diberikan kepada kamu. Oh, gitu ya, katanya. Kemudian saya bilang, ini karena Squeeze sedang memberikan program dengan premi yang terjangkau, supaya kita semua bisa punya aset dengan 100 ribuan saja, dimulai dari 100 ribuan saja, kita sudah bisa memberi aset. Kalau misalnya disuruh kamu nabung sekarang 100 ribu sampai 10 tahun, apakah bisa terkumpul? Nggak bisa lah. Nanti di pertengahan udah saya tarik itu dari ATM. Itu dia bilang. Jadi, terus saya bilang, nah bagaimana? Bagaimana kalau saya buatkan contoh proposalnya supaya kamu lebih ngerti sesuai dengan usia kamu? Ya udahlah, aku kirimkan KTP-nya. Nah, dia kirimkan ke saya, Dok. Habis itu udah, saya minta dokter ngajarin, saya cepat-cepat kirim lagi melalui WA. Saya suruh dulu dia perhatikan baik-baik. Terus ada yang mau dia tanya, dipikirkan dulu apa yang mau dia tanya gitu, yang dia kurang paham. Rupanya orang ini juga
sebenarnya sudah paham dokter yang gini-ginian, karena udah banyak katanya yang sudah menawarkan. Salah satunya adalah program dari Danamon dan Generali ya. Hampir sama dia bilang gitu. Tapi saya waktu itu saya nggak mau bahas-bahas sama dia masalah produk orang lain lah. Saya bilang, aduh, saya sebenarnya sih jujur ya, saya bilang saya ini masih belajar. Jadi saya nggak mau banding-bandingkan dengan produk lain. Yang saya mau kasih tahu kamu adalah produk yang saya tahu dan yang saya yakin itu bagus. Karena saya sendiri juga punya. Oh, usia kamu kan dengan usia saya kan nggak jauh beda katanya. Iya, kamu masuk yang berapa? Ya udah saya bilang ke dia, saya 1 tahun bayar 3 juta lebih. Ah ya udah kalau begitu saya ikut lah. Ya udah dokter, saya isi diajarin sama Ci Xiaoling, terus saya kirimkan nomor itunya. Lah besoknya langsung dibayar sama dia. Ya, nah itu contoh prospek ya dari Cilisa. Barusan closing Ci Nirmala kemarin ada closing. Coba kita dengar testimoninya. Dia closing 2 IMC. Belum dok, belum TT. Oh, belum bayar. Tapi udah minta data kan? Iya, lagi proses dok. Ya. Ci Nirmala lagi closing keponakannya 2 polis. Itu udah prospek 2 tahun. Iya. Oke, saya lanjut. Saya tambahkan aja ya. Intinya program Q-Smart ini program yang saya bilang ini sangat terjangkau ya, karena cuma 100.000 sebulan. 1,2 juta setahun. Manfaatnya 2. Bayar, ini kewajiban kita. 10 kali bayar 12 juta. Ini hak kita. Haknya pilih salah satu. Pilih meninggal, sejak polis terbit terima 100 juta. Atau pilih panjang umur, terima nilai pasti di sini. Sampai capai usia 100, ini kan usia 55. Ini sebenarnya ada panjang lagi sampai ke bawah. Sampai usia 100 tahun dia jadi 100 juta. Dan ini meningkat terus. Ya teman-teman kalau mau belajar hitung bunga, caranya gini, misalnya tahun ke-15. Coba ambil kalkulator ya kalau bisa ya. Kalkulator berarti kan 13 juta. Oh, aku bukain kalkulator aja. Kalkulator. Nah, nih. Kalkulatorku keluar nggak ya? Nggak ada, dokter. Nggak ada. Oh, oke aku share. Misal tahun ke-15 kan ada 13 juta. Berarti 13 dibagi dengan apanya? Atasnya 12 Dibagi apa? dibagi 12 329. 12 329. Dapatnya berapa? Satu berapa ini? 1,055. Ya aku keluarin kalkulatorku ya. Nah ini kalkulatorku keluar. Enggak. Oh ya. Ya. 10554. Artinya apa? Artinya 12,3 juta jadi 13 juta. Artinya naik 5,5%. Ini supaya angkanya jadi bagus, kita kali 100 dulu. Kali 100. Nah. Dapatnya 5,5% ya. Ulang ya, kan 13. 0,13 bagi 12, 329 kan? Dapatnya kan 1,055. Ya. Dikali dengan 100. Supaya jadi persen. Dia dapatnya 105,5% kan? Ya. Ya. Artinya dia naik 5,5%. Artinya dari 12 juta, 12,3 juta ke 13% itu ada naik 5,5%. Simpelnya hitungnya dibalik. Misal dari 12
kali 5,5%, jadinya naik 678.000. Nah, coba tambahkan ke modal tadi. Dapatnya 13%. Jadinya 13 juta. Atau lebih gampang gini, 12,329, dia kan naik 5,5%. Tinggal aja kali dengan 105,5%. Dapatnya 13 juta. Cocok kan? Nah, artinya bunga ini berapa? Dari 12,3 naik ke 13. Bunganya adalah 5,5%. 5,5% ini artinya bunga net, bunga bersih. 5,5% adalah bunga bersih. Kalau dibuat supaya sebelum potong pajak itu dibuat jadi bagi 80%. Kenapa bagi 80%? Karena bunga di deposito 20%. Berarti ini setara dengan deposito bank 6,875%, teman-teman. Artinya kalau saya taruh uang 12,3 juta di bank, yang dapat bunga 6,8%, barulah saya bisa dapat uang saya jadi 13 juta. Itu teman-teman ada yang belum paham supaya saya ulang? Paham. Pak Cirisa sudah paham. Yang lain? Belum. Kak Golda belum. Yang lain? Oke, sambil nunggu yang lain. Kak Golda nggak paham yang mananya? Buka slide-nya yang sebelumnya, Dok. Oh ya, saya buka dulu. Biar gampang lihatnya. Udah buka. Biar gampang, saya langsung ketik ya. Kan sebelumnya kan 13 juta 013 kan? Kalau kita mau tahu berapa sih bunganya, kita 13 juta ini dibagi dengan atasnya 12,329. Ya. Itu dapatnya berapa? Tadi 5,5. Dapatnya 105,5%. Ya kan? Artinya apa kalau 105%? Artinya naik 5,5% dibanding dengan pokok sebelumnya kan? Iya. 100 kan 100% artinya 12,3 juta. Selisih dari 13 juta ke 12 juta 300 atau sekitar 700.000 ini adalah 5,5% dari modal 12,3 juta ini. Artinya bunga bersihnya berapa? Bunga bersihnya adalah 5,5%. Ya kan? 5,5% supaya jadi bunga kotor setara deposito berapa persen? Itu kita bagi 0,8 atau 80%. Biar gampang bagi aja, bagi 80%. Karena kan artinya kan bunganya kena pajak 20%. Itu nanti dapatnya 6,85%. Mau nanya. Ya. Kalau bunga deposito kan per tahun, itu 6,5 bunganya. Maksudnya kalau mau disetarakan dengan deposito. Iya. Itu kan dalam 12 tahun berarti, bukan per tahun dong. Dalam 14 tahun ya? Oh, maksudnya kalau... Gimana, nggak mending deposito? Oke. Deposito... Kalau mau dibandingin dengan deposito gitu maksudnya. Ya. Kita bisa bandingkan dengan deposito bunganya per tahun. 12 tahun. Kita bisa dibandingkan deposito mulai balik modal tahun ke-18, 14. Sebelumnya belum bisa dibandingkan. Kenapa? Karena uangnya belum ada.
Karena bunganya masih digunakan untuk beli UP ini. Kalau UP yang 500 juta mungkin bisa ya, Dok ya? UP 500 juta dia ada hitungannya. Nah, ini. Kalau untuk 500 juta, tahun ke-10 baru balik modal, di sini baru kelihatan 5,5%-nya. Artinya selama masa bayar, kita uangnya belum banyak karena masih bayar biaya asuransi untuk proteksi 500 juta ini. Apa sih bedanya deposito dengan asuransi Sequis yang Q-Smart ini? Kalau deposito baru bayar 1,2 juta, meninggal cuma terima 1,2 juta plus bunga. Kalau ini kan terima 100 juta. Itu loh Kak Ade bedanya. Spesialnya dari produk Q-Smart adalah menciptakan uang besar dengan uang kecil. Nah, apa? Tapi setelah 10 tahun ya. Ya, setelah 10 tahun baru mulai ada kelihatan bunga yang lebih bagus daripada deposito. Sebelumnya belum ada kelihatan. Jadi ini sebenarnya lebih cocok untuk orang-orang yang mau beli proteksi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini orang lebih gampang meninggal. Kemarin saya ada closing premi 12 juta setahun. Saya kasih lihat ceknya ya. Mau nanya dulu. Ya, Usia maksimal yang bisa pasang ini asuransi gimana? 65. Usia maksimalnya. Kalau untuk Q-Smart 65 tahun masih bisa masuk. Ya. Kalau mau Kalau sampai 65 protektor, kalau mau yang sampai usia 70 boleh protektor plus yang unit link. bukan. Maksudnya yang dia bisa masuk ke sini 65 ya, tapi preminya kali yang lebih besar ya? Iya, benar. Preminya beda. Ini aku kasih lihat tabel preminya. Kelihatan? Nampak nggak, Kak? Masih yang tadi. Yang di samping ini ya, Dok? Belum keluar ya? Tabel premi yang di samping kan? Yang sebelah kiri ya? Ya. Nampak? Oke, Yang oke. usia 65 kan 10 ada juta ya? 10 juta tapi bayar hanya 5 tahun. Oke. Berarti modalnya 50 juta tukar dengan 100 juta kali 2. Kalau dia misalnya meninggal sebulan setelah bayar 10 juta, 10 Langsung juta saya ini gimana? 100 juta. Dapat 100 juta. Iya. Ini bayarnya per tahun ya? Hitungannya per tahun. Ini contoh yang per tahun. Kalau mau bayar per bulan kali 9%. Jadi bayarnya 900.000 sebulan. Maksudnya gini, kalau misalnya dia bayar per bulan, dia baru bayar sebulan. Dia bayarnya per bulan gitu. Terus dia 2 bulan kemudian ternyata dia meninggal. Tetap dapat 100 juta. Benar. Itulah hebatnya asuransi. Dengan catatan waktu masuk dia sehat dan menampilkan semua data kesehatan apa adanya. Ada nggak nasabah yang baru masuk 25 hari meninggal? Ada. Ada nggak nasabah yang baru masuk 3 hari meninggal? Ada. Bayar klaimnya? Ada. Ada satu wanita yang masih muda. Hah? 3 hari, Dok. Iya benar. Jadi ada satu wanita ya. Cantik kali wanitanya. Polisnya belum terbit, tapi bayar, Dok. Bayar. Artinya kan polisnya udah terbit. Bukunya belum terima tapi udah sistem disetujui. Oh. Itu nasabahnya Ibu Linawati SH. Dia kan post di story-nya, turut berduka cita. Dia fotonya cewek cantik, turut berduka cita. Kutanya, "Yo, kenapa meninggal, Ci?" Dibilang sakit. Nasabah, Ci? Iya, nasabah. Baru masuk 3 hari. Cair klaimnya. Bahkan ada nasabah saya baru masuk 1 hari kecelakaan, klaim kesehatan bisa? Bisa. Baru 1 hari loh, baru terbit polisnya. Operasi strip uretra, alat kelaminnya bentuk stan kan, jadi kencing berdarah, bayar 16 jutaan operasi. Putus suaranya ya?
Ya, Macet koneksi tidak stabil. Iya. Ini koneksiku tadi tidak stabil. Nah, kenapa? Nah, itu. Artinya kalau sejak polis terbit, klaim bisa nggak? Bisa. Makanya kalau bisa, polis jangan ditunda-tunda, cepat proses. Kak, Ya, silakan. halo? Ya, tadi putus sinyal. Nah, udah masuk lagi. Halo? Halo ya, ya, tadi putus. Halo? Nah, kenapa? Oh, mau tanya, kalau misalnya nasabah bayar tahunan, rupanya kalau misalnya dalam 1 bulan dia meninggal, itu premi yang dia bayar tahunan itu ada dikembalikan atau tidak? Maksudnya, Ah, jawabannya adalah tidak. maksudnya dia kan bayar langsung 1 tahun, misalnya dalam 1 bulan itu dia kan meninggal dunia. Itu Enggak. premi yang udah dia bayarkan itu gimana? Kita bicara tradisional ya. Oh, tidak ya? Nah, kalau tradisional enggak. Kalau unit link hanya dikembalikan top up-nya aja. Oh, enggak. Tapi kan plus UP udah untung lah. Iya. Makanya Tapi kan rugi. makanya ciri Tapi kan ya. rugi juga. Makanya kalau kita bayar bulanan preminya lebih mahal daripada tahunan. Oh. Kan kalau kita bayar, misalnya premi nasabah 100 juta setahun. Kalau dia bayar bulanan kan kali 9%, dia bayar 9 juta per bulan. 9 juta kali 12 itu dapatnya 108 juta. Dia perusahaan ada selisih untung 8 juta itu untuk bayar resiko itu. Oh. Nah, kemarin ada dengar sharing dari cabang lain ya, kalau nggak salah pas training kan. Dibilangnya nasabahnya meninggal bayar tahunan, ada nilai tunainya yang dikasih. Jadi nilai tunai yang dikasih itu adalah yang premi yang dia bayarkan setahun. Unit link atau tradisional? Tradisional, Kismat katanya. Nggak mungkin, Ci. Nah, makanya aku mau confirm gitu. Apa Yang memang dikembalikan jika bayar premi sekaligus. Oh, gitu Contoh, ya. misalnya dia rencana bayar 5 tahun, tapi dia bayar sekaligus di depan. Oh, itu kalau premi sekaligus barulah dikembalikan. Ya, kan tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan sistemnya titip. Jadi itu dikembalikan. Oh. Mungkin itu maksudnya. Tahu sih ya, kemarin itu nggak dibilang yang sekaligus. Ya, itu sekaligus. Kalau tahunan ya diberikan UP aja. Oh. Oke, oke. Ya. Kita balik lagi ke bahannya. Nah, teman-teman coba perhatikan. Ini Dok, itu premi Ko Irwan ada tanya, Dok. apa? Udah, Kisma bisa cuti premi tidak? Oke. Ini kalau di sini udah ada nilai tunai, maka bisa cuti premi. Contoh tahun pertama bisa nggak cuti premi? Tidak bisa, belum ada uangnya. Tahun kedua belum bisa. Tahun ketiga juga belum bisa karena terus sedikit. Tahun keempat bisa. Karena udah ada nilai tunai. Nah, dipotong nilai tunai di sini. Seperti pinjam uang sih bahasanya. Berapa lama bisa cuti premi ya, Dok? Cuti preminya selama masih ada kan gini hitungannya. Kalau kita nggak bayar premi yang 1,2 juta tahun ke-6, berarti kan uang kita sisa 2,4 juta dong? Ya. Kita berarti dianggap pinjam 1,2 juta sama perusahaan. 1,2 juta ini dikalikan dengan bunga. Bunganya berapa? Tergantung, kadang 9%, kadang 10%, kadang 9,5%. Rata-rata di 9% lah. Jadi 1 bulan berapa? Berarti 0,75% dong. Kan 1 tahun 9%. 9 bagi 12 dapatnya 0,75%. Iya. Berarti
tiap bulan kena potong bunga berapa? 1,2 juta kali 0,75%. Berapa itu? 9.000. Nah, 1,2 juta kali 0,75%. Ya udah, tiap bulan kena potong 9.000 lah. Betul kan? 9.000 sampai habis. Dok. Ya, Berarti 1 bulan bunganya kena nggak sampai 1% ya, Dok? ya. Sebenarnya nggak sampai 1%. Cuma karena biar gampang hitung ya kita katakan 1%. Oh. Dokter, itu kan berarti istilahnya yang sama dengan APL ya? Itu nah APL benar. Cuti premi kena APL. Jarang sih kalau premi kecil gini orang sampai cuti premi jarang. Mana tahu, Dok, kalau misalnya orang itu lagi butuh duit gitu kan, nasabahnya. Boleh pinjam polis. Duit gitu. Boleh. Hah? Boleh. Itu dari tahun, iya maksudnya boleh, tapi dari tahun keberapa baru boleh pinjam, Dok? Boleh pinjam maksimal 80%. Iya, itu aku udah ngerti, maksudnya dari berapa tahun gitu. Ya contoh ya tahun ketiga cuma 131.000 mau pinjam berapa itu sedikit kali. Oh, berarti tahun keempat, tahun kelima udah boleh gitu. Iya, sebenarnya sih boleh. Cuma kalau Cuma tahun dikit sedikit kali ya. repot. Iya. Iya ya. Tapi Dok, kalau saya mau nanya. kalau misalnya udah bayar habis 10 tahun, bisa lah ya itu ya. Bisa. Kapanpun bisa. Tahun kelima juga boleh. Tahun keenam boleh. Bebas. Oke, Dok. Thank you, Dok. Hanya saja ya sedikit kali mending ya cari tambahan penghasilan aja lah. Jadi akan agen aja. Artinya, Oke, Dok. kenapa orang sampai mau pinjam uang sekecil ini? Berarti kan penghasilan di tempat kerjanya kan sedikit. Langsung jadi agent aja lah cari tambahan penghasilan. Ya. Kadang orang gini, Dok. Mau masuk, kita ambil duitnya, orang nggak jadi masuk. Itu artinya keluarganya tidak lebih penting daripada uang dia. Iya, betul itu, Dok. Betul. Jadi kita pandai-pandai ngomong aja ya, Dok ya. Cuma ngomongnya yang sopan. Bagaimana arahkan itu? Cuma dengan cara yang nggak menyinggung orang. Itu sih seni dari jual asuransi. Iya, betul, Dok. Oke, Dok. Pintar-pintar berkata-kata lah. Kalau orang udah sakit hati, dia nggak akan pernah jadi nasabah kita. Tapi kalau orang belum sakit hati, masih ada kemungkinan dia jadi beli polis. Kak Ade ini adalah nasabah saya sejak tahun 2011. Dia udah lama jadi nasabah. Ya. Dok, saya mau nanya. Misalnya nih, kan udah pinjam 80%. Ya kan? Terus cara nasabah untuk bayar kembali itu sekaligus atau per kredit sesuai premi dia? Dia udah pinjam uang. Dia mau bayar pokoknya kapanpun boleh ya. Karena dia sistemnya seperti tabungan utang berjalan. Udah bayar ya udah, bunganya berkurang. Berarti dia bayarnya nyicil-nyicil boleh dong? Boleh. Misal dia udah pinjam di tahun ke-10 kan ada 9,9 juta, dia udah pinjam 8 juta. Dia mau nyicil 2 juta, 3 juta, boleh. Dia udah pinjam bulan ini, bulan depan langsung selesaikan juga boleh. Oke. Hanya saja kalau tiba-tiba meninggal, misalnya dia udah pinjam 8 juta. Habis itu dia udah kembalikan 2 juta, berarti kan utang dia sisa 6 juta dong. Ya. Dia meninggal. Maka keluarga dia terima 100 juta, potong 6 juta. Oke. Jadi Kak Ade, ngerti, Dok. polis ini boleh pinjam uang ya. Udah pinjam boleh dikembalikan. Kalau meninggal tinggal dipotong UP, potong pinjaman. Sebenarnya produk Q-Smart ini cocok dijual untuk orang yang sayang keluarga. Suaranya nggak ada. Suaranya kayak robot ngomongnya. Suaranya. Power Rangers nih.
Ya, jadi kesimpulannya adalah Q-Smart ini hanya bisa dibeli orang yang lebih sayang keluarga dibanding sayang uangnya. Hah? Apa dok? Dok, nggak jelas loh, Dok. Nggak tahu ngomong apa, Dok. Tes. Halo. Halo, tes. Ya betul itu. Halo, tes. Udah jelas? Tes diterima, tes Ya, oke. Ya. Jadi, Ya, intinya Q-Smart itu bisa dibeli oleh orang yang lebih sayang keluarga dibanding sayang uangnya. Oke, Kak Ade, ada yang mau dibahas lagi tentang produk ini? Ini kelas dibuat khusus untuk Kak Ade karena dia dari request, dia mau bahas Q-Smart. Nggak ada ya. Nggak jelas semua? Nah, Kak Ade, ini Kak Ade nih, demi Kak Ade kita buat kelas. Mana ada. Jelas ya? Banyak Udah boleh- cerita. Udah bisa prospek ya? Inti dari jual asuransi adalah kita sistemnya mentoring. Mentoring artinya kalau kita tes prospek, ada kendala, cari leader lagi. Bahkan kita bisa buat grup WhatsApp. Kita serbu si nasabah itu. Sama-sama serang dia. Kayak Avenger, kita cari bantuan. Sampai dia mau lah. Kalau dia nggak mau ya sudah, biarin. Kalau nasabahnya kabur duluan, Dok. Kalau nasabah kabur duluan berarti dia nggak ada komitmen untuk buat sesuatu untuk keluarga yang dia sayang. Dokter, Atau belum terlalu dekat, atau dia nggak percaya kamu, Ci. Kenapa, Kak Golda? modal kembali itu sepertinya setelah saya lihat itu tahun keempat setelah MPP ya? Enggak lah, tahun ke-14. Setelah MPP. Oh ya, tapi kalau premi yang besar, dia lebih cepat balik modal. Contohnya tahun yang kalau 5,7 juta, tahun ke-10 udah 65 juta. Itu MPP berapa tahun, dokter? 10 tahun. Oh. Kalau uang makin baik, lebih cepat balik modal. Apalagi kalau 100 juta. Karena kan saya coba yang 100 juta dengan MPP 20 tahun. Itu ya setelah MPP selesai 4 tahun kemudian baru balik modal. Ya, karena uang yang disimpan terus sedikit. Perusahaan nggak sanggup kelola untuk cepat balik ke modal. Ya, dokter. Ya, sebenarnya paling enak dijual itu yang premi-premi ini, yang UP-UP 500. Ya. Nah, kalau bisa ketemu yang 100 juta lebih enak lagi. Baru saya mau ngasih, ini tabel preminya. 100 juta, 500 juta, 1M, sampai 2,5 M. Lalu biasanya nasabah suka tanya, bisa nggak bayar bulanan? Bisa jika premi per bulannya 500.000. Kalau nggak bisa, bayar per 3 bulan. Kalau per 3 bulan preminya capai 500.000 ya boleh. Jadi kalau 1 tahun 1,2 juta pilihannya cuma 2, bayar tahunan 1,2 juta atau semester 600.000. Biasanya kita tanya nasabah pilih 600.000 atau 1,2 juta. Ini namanya pertanyaan tertutup. Kita suruh dia pilih. Ya sama-sama closing sih. Ini yang tadi ya penjelasan kalau bayar bulanan kenapa lebih besar. Karena begitu bayar 1 bulan meninggal kan cari UP semua. Kalau bayar tahunan lebih hemat. Karena kalau bayar 1 tahun baru bayar sekali, baru 1 bulan meninggal kan 11 bulan itu kan nggak dikembalikan. Makanya dia lebih hemat 8%. Bulanan lebih mahal 8%. Nah, kalau meninggal ambil UP saja ya. Nilai tunai dijamin tidak, karena pilih salah satu. Nah, lalu benar nggak nilai tunai yang pasti? Pasti ya, karena ini program yang uangnya dikelola di surat utang negara atau obligasi atau ORI atau VFR. Artinya negara utang kepada kita. Jadi nggak usah takut jual produk ini. Memang sih untungnya nggak sebesar daripada deposito jika kita nggak lihat UP. Tetapi kita kan nggak semua tujuannya untuk UP, untuk apa? Untuk bunganya aja kan kita juga mau mewariskan untuk orang yang kita sayang. Ya itu aja. Berapa sih komisinya? Kalau jual yang premi 1,7 juta, seorang agent dapat tahun pertama 207.000.
Kalau kita closing 1 dapat 277.000. Tahun kedua dapat lagi 150.000. Tahun ketiga dapat 90.000. Total dapat 1,5 juta. Jual 1,2 juta, seorang agen asetnya bertambah 0,5 juta. Ada nasabah yang closing 1,5 M. Kalau dia closing 1 M, komisinya udah 430 juta. Oke. Sudah malam, udah jam 9. Saya buka pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan, habis itu saya tutup. Ada lagi? Dok, Pertanyaan pertama. sampai usia berapa ini kalau masuk Qsmart harus 65. cek kesehatan 65? Oke. Oh, nggak usah cek medis. Kalau sehat nggak usah cek medis. Oh. Kalau sehat sampai usia 65 boleh 500 juta nggak usah cek medis. Kalau sampai usia 50 boleh 3,5 miliar. Kalau sampai 50 boleh 3,5 miliar UP-nya. Ya. Beli UP-nya. Ya. Kalau 50 sampai 60 boleh 800 juta. Karena ingatnya adalah sampai usia 50 3,5 M. Sampai usia 60 boleh 800 juta. Sampai usia 70 boleh 500 juta. Hanya saya Qsmart kan boleh 65. Kalau mau 65 sampai minimal 70. Kan ya? Hah? Itu UP minimal kan? Maksimal tanpa cek medis. Maksimal ya. Ya, kalau dari angka itu boleh nggak buat? Boleh, tapi kena cek medis. Cek medis dibayarin sama perusahaan. Ini yang nggak punya. Oke, sisa 2 pertanyaan lagi. Ada lagi 2? Sepertinya nggak ada lagi. Saya ulang ya. Intinya introvert, extrovert bisa jadi agen. Yang penting mau mempelajari kekurangan diri yang belum dimiliki. Contoh extrovert, maka belajar harus lebih detail menjelaskan program ke nasabah yang detail orangnya. Kalau orangnya yang introvert, kalau ketemu orang yang nggak suka detail, jangan prospek secara detail, tapi prospek secara opsional atau sesuai yang dia mau cara presentasinya. Jadi kita jadikan bunglon, sesuaikan diri dengan keinginan nasabah. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita harus yakini bahwa kita sedang membantu orang. Dan yakini dalam diri bahwa kita sedang mencapai cita-cita kita. Contohnya, saya bercita-cita mau membangun rumah, saya butuh uang. Maka saya akan rajin berusaha walaupun susah sekalipun. Jadi kalau motivasi kita kuat, maka alasan kita akan makin kecil. Tapi kalau motivasi kita kecil, alasan kita akan makin besar. Cocok, Cilisa? Cocok. Artinya motivasi itu harus dibesarkan dulu, baru bisa nggak ada alasan. Kalau motivasi kita kecil, ambisi kita kecil, alasan kita banyak. Cocok, Feni Febriani? Cocok, Dok. Nah, kemudian ingat 5 jari tadi, mulai dari lahir sampai meninggal, kita butuh persiapan. Dari sakit, cacat, kritis, tua, pensiun, sama meninggal, kita mau meninggalkan sesuatu. 5 ini yang kita jelasin ke nasabah. Untuk kesehatan, limitnya makin bagus, makin banyak, makin bagus. Katakan maksimal 5 kali, sebaiknya 5 kali dari penghasilan tahunan. Kritis 5 kali dari penghasilan tahunan. Pensiun sebanyak mungkin makin bagus. Dan ada angka rumusnya, lain kali kita buat kelasnya. Meninggal misalkan 10 kali ditinggalkan untuk keluarga kita 10 kali dari penghasilan tahunan. Untuk beli asuransi, untuk bayar utang minimal maksimal 30% dari penghasilan. Untuk asuransi minimal 10%. Untuk pensiun dan pendidikan anak minimal 20%. Untuk kebutuhan hidup maksimal 40%. Yang bisa ditekan biasanya sih di kebutuhan hidup. Misalnya makan Kentucky sebulan 3 kali diganti jadi 2 bulan sekali. Kalau bisa vegetarian, lebih hemat, lebih sehat.
Goreng sendiri. Masak sendiri. Nah, itu lebih bagus lagi. Dok, mau nanya. Dok, Ya, silakan. Udah selesai kok. Dok, itu yang privilege sama non-privilege itu apa, Dok? Privilege artinya agen yang tahun lalu capai jalan-jalan ke luar negeri. Oh. Contohnya kayak Suryanti kan tahun lalu capai gold. Maka dia disebut privilege. Minimal capai silver. Kalau capai silver atau ke atasnya, maka boleh jual non-cek medis sebesar 6,5 miliar bulan ini. Agen biasa 3,5 M. Kok ribut? Hah? Halo? Ya? Itu untuk Qsmart atau Unit? Sama, semuanya sama. Ya, oke, Dok. Artinya sampai, jadi ada promo dari perusahaan, khusus bulan ini sama bulan depan, Cici yang bukan privilege, boleh jual sampai 3,5 M sampai usia 50. Ingat ya. Yang non-privilege ya? Non-privilege. Sampai usia 50, boleh 3,5 miliar. Sampai usia 60, boleh 800 juta. 800 juta. Sampai usia 70, boleh 500 juta. Ya, oke. Kenapa penting itu diketahui? Karena nanti kita prospek usia 55. Kita kasih dia 1 M. Kena cek medis dia. Sekarang cek medis kan agak repot. Rumah sakit pun orang malas. Kalau nasabah mau ya nggak apa-apa. Repot sekarang, Ci. Orang nggak mau. Karena memang sih sekarang ada rumah sakit Columbia bisa ke rumah cek. Tapi nggak semua bisa dicek di rumah. Kadang ada yang mau cek di rumah sakit. Contoh kayak treadmill lari kan perlu alat besar. Oh. Oke. Udah jam 9 thank lewat. you, Thank you ya. Ini saya ada rekam, nanti saya upload. Nanti teman-teman bisa dengar ulang kalau ada yang belum jelas. Ya. Thank you, dokter. Thank you. Terima kasih, dokter. Dadah. Bye semuanya.